Apakah benar Allah di atas arsy? Dan apakah arsy harus kita rubah dari makna aslinya? Karena tidak mungkin Allah bergantung pada makhluk. Tayyib. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Surat Taha itu. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arsy-Nya istawa. Istiwa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuai dengan hukum ayatnya saja. Namanya tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qur'annya berkata Ar-Rahmanu, Allah yang Rahman itu 'alal arsy, di arsy istawa. Jadi ada arsy, yang di arsy itu Allah istawa. Apa makna istawa itu? Apakah menguasai? Apakah berdiam? Apakah bertempat? Ataukah ada di situ? Nah, kata pendapat yang pertama, istiwa itu maklum, diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah. Karena sesuai dengan hukum Allah, kita tidak perlu kemudian menafsirkan, biarkan ayatnya saja seperti itu. Ada ayat-ayat muhkamat yang pasti diketahui oleh kita, ada ayat mutasyabihat. Dalam ayat mutasyabihat jangan banyak dipertanyakan. Karena itu bagian dari tingkat keimanan. Keimanan itu bukan untuk disoal, keimanan itu diyakini. Jadi kalau ada istiwa, ya sudah istiwa. Bagaimana istiwanya nggak usah ditanya. Karena segala yang terkait dengan Allah, hanya Allah yang memahaminya. Jadi nggak usah banyak ditafsirkan, tidak usah banyak ditakwilkan. Arasnya ada, sudah di aras. Bagaimana arasnya? Nggak usah ditanya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, ya, lihat al-istiwa'u ma'lumun, ma'rufun. Istiwa itu diketahui, itulah istiwa. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya bagaimana istiwa di aras itu bid'ah. Jadi kalau kata Imam Malik, pertanyaan ini bid'ah. Maksudnya apa? Jangan banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas aturannya. Bertanya pada sesuatu yang jelas sama dengan nanti membiaskan kita. Dan jangan pikirkan segala sesuatu tentang Allah. Pikirkan tentang kekuasaan Allah sehingga mendekatkan kita kepada Allah. Memikirkan segala hal yang terkait dengan ini. Pertama, apa faedahnya untuk antum? Tidak ada. Gak ada faedah, cuma perdebatan aja, ribut. Gara-gara ini istiwa, ini bukan, ini takwil, ini bukan. Akhirnya pada ribut, lupa dengan ibadah, lupa dengan awas saling menghormati, lupa dengan saling silaturahim. Gara-gara kasus istiwa semacam ini, ayatnya datang sebagai ujian keimanan. Tapi antum tampakkan hal-hal yang melanggar iman. Saling mencela, melanggar keimanan. Makanya ketika ada larangan ayat Quran jangan mencela, dibuka dengan iman. Quran surah 49 ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Ketika menyebutkan jangan saling mencela, ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu untuk menunjukkan tingkat keimanan, latihan iman. Kok kenapa antum melanggar iman? Jelas ya? Yang kedua itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum. Dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai, mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasnya itulah Allah mengatur. Menguasai. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas. Awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasiyallah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Oh, tapi Ustaz,
biarkan kita mengartikan ayat itu. Lupa, biarin, lupa aja. Sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah nggak punya sifat lupa. Makanya ketika antum ingin memahami sesuatu, mesti hati-hati. Kalau melihat pendapat ulama, langsung jangan diserang. Oh, ini Asy'ari. Asy'ari itu nggak boleh. Ini bid'ah, ini haram, ini dolalah. Sebentar, pelajari dulu kenapa beliau menyampaikan itu. Apa turunan tafsirnya? Apa pemahamannya? Kalau Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Misal, saya ingin seperti lebih selamat lah seperti yang pertama. Biarkan Allah di arash. Menempat, tapi saya nggak mau tafsirkan. Sesuai dengan keterangan Quran aja. Ambil. Selesai. Dan jangan banyak dibahas. Gak usah banyak dibahas, termasuk jangan ditanyakan. Kalau antum ingin seperti tadi, boleh. Oh, itu maksudnya di arash, bukan menempat. Bukan tempat ya, karena Allah nggak butuh tempat. Maha kuasa Allah. Itu maksudnya Allah menguasai seperti takwil ayat ini, ayat ini, ayat ini. Selesai. Makanya saya ketika disoal teman-teman tentang hadis nuzul. Allah turun ke langit dunia. Ustaz Adi mengingkari hadis nuzul. Ah, antum yang kurang gaul. Antum kurang piknik. Kapan saya mengingkari hadis itu? Kalau saya mengingkari, saya nggak akan sampaikan hadisnya. Saya meyakini hadis itu. Bahkan hadis itu disampaikan oleh riwayat Tabaqah pertama oleh 30 orang sahabat paling thiqah. Cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum dalam memahami hadis itu. Itu masalahnya. Ini kadang orang itu seenaknya saja. Ustaz Adi mengingkari ini. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadis itu, cuman pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Di teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun. Turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia. Turun. Dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya. Sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi ketika antum katakan turun ke langit itu benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Nah, dalam nilai akidah, ada firqah disebut dengan mujassimah. Firqah itu menjadikan Allah berjisam kepada makhluk yang semalam saya bahas itu. Di antara turunannya aliran sesat, kata Syekh Hashim. Siapa aliran sesat ini yang meyakini Allah mujassam? Mujassam itu menyatu dengan benda, dengan tempat, bahkan dengan makhluk. Di antara yang paling fatal, Allah menyatu dengan jasad seseorang. Itulah yang manunggaling kaulah Gusti. Ya, menyatu dengan diri saya, merasa lebih dekat. Siapa kamu? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang makan. Itu bahaya. Musyrik itu. Termasuk maaf. Allah ada di tempat, Allah menetap. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Makanya tanzihul khaliq bin sifatil makhluk. Antum kalau ingin bicara masalah ini mesti hati-hati. Kalau antum menyentuh sesuatu yang sensitif, bisa salah antum. Ketika salah menilai Allah, bisa kufur antum di situ. Bisa bahaya. Awas, kalimat kufur ini mesti hati-hati, nanti dipotong lagi nanti di situ kalimatnya. Nanti nyebar lagi macam-macam lagi. Awas, ada orang yang hobi motong-motong. Ya, itu dosanya banyak itu. Jelas ya? Cara paling gampang yang seperti itu, kalau ingin paling gampang, sudah antum yakini saja, belum punya ilmu diimani, jangan banyak dibahas. Termasuk pertanyaan seperti ini. Ya, simpan aja, yakini aja, jangan terlibat pada hal-hal diskusi yang tidak meningkatkan iman atau membuat antum justru saling meninggalkan ibadah, lupa dengan nilai-nilai yang lebih penting. Biarkan sifat Allah dengan keagungan Allahnya, sifat kita hanya sekedar mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kata Imam Malik bertanya seperti ini, hukumnya apa? Ya, bid'ah ini.